Nah, jadi perkembangan embrio itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan embrio di dalam tubuh induk dan perkembangan embrio di luar tubuh induk. Kita masuk materi ke perkembangan embrio di dalam tubuh induk. Nah, jadi embrio di dalam telur unggas itu sebenarnya sudah mulai berkembang semenjak di dalam saluran reproduksi induk, yaitu setelah 15 menit dari ovulasi. Nah, kemudian perkembangan embrio itu dimulai dengan pembelahan sel yang pertama, yaitu dari 3 sampai 5 jam dari ovulasi. Nah, kemudian akan terjadi proses gastrulasi, yaitu di mana germ sel akan membelah dari 1 sel kemudian menjadi 2 sel dan akan membelah lagi menjadi 4 sel di dalam ismus, kemudian akan membelah lagi menjadi 16 sel di dalam uterus, dan kemudian setelah 4 jam akan membelah lagi menjadi 256 sel di dalam di dalam uterus bagian akhir atau disebut blastoderm. Nah, kemudian blastoderm ini akan menyebar ke seluruh yolk atau kuning telur. Nah, kemudian akan berdiferensi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan outer layer dan kemudian lapisan inner layer. Jadi kita masuk ke perkembangan embrio di luar tubuh induk atau melalui proses penetasan. Jadi telur sebelum masuk ke mesin tetas itu, perkembangan embrionya itu akan terhenti atau stagnan. Karena apa? Karena kondisi lingkungannya itu tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh embrio. Nah, kemudian apabila kita akan melanjutkan perkembangan embrio, kita harus menyediakan lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan embrio, yaitu dengan menggunakan mesin tetas untuk membantu proses penetasan embrio pada unggas. Nah, kemudian embrio itu akan terbagi menjadi 3 lapisan inti, yaitu yang pertama lapisan ektoderm, yaitu akan berkembang menjadi kulit, bulu, kemudian punggung dan sistem saraf. Kemudian ada lapisan mesoderm, atau lapisan tengah, itu akan berkembang menjadi tulang, otot, darah, dan alat kelamin. Kemudian ada endoderm atau lapisan dalam, itu akan berkembang menjadi sistem ekskresi, kemudian sistem pernafasan dan sistem aksesorius. Selanjutnya kita masuk ke selaput ekstraembrional. Untuk penjelasan materinya kita masuk ke video berikut ini. Kemudian di sini ada selaput ekstraembrional. Jadi selaput ekstraembrional itu selaput yang melindungi atau menyelimuti embrio yang berfungsi dalam penyerapan zat-zat makanan dalam metabolisme tubuh. Nah, selaput ekstraembrional ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada amnion. Amnion merupakan kantong yang berisi cairan transparan untuk memelihara embrio agar bergerak bebas atau dapat melindungi dari benturan fisik. Kemudian ada chorion. Chorion itu lapisan yang paling luar yang melindungi 3 lapisan, yaitu ada amnion, yolk sac, dan allantois. Kemudian yang ketiga ada yolk sac. Yolk sac itu merupakan membran yang membungkus kuning telur. Nah, di membran ini akan mensekresikan enzim protease yang mengubah protein kuning telur menjadi asam amino sehingga dapat diserap oleh embrio. Kemudian yang terakhir itu ada allantois. Allantois ini berfungsi dalam menyelimuti embrio dan berperan sebagai suatu sistem sirkulasi. Nah, fungsi dari allantois sendiri yaitu ada respirasi, yaitu untuk mengalirkan oksigen ke dalam darah, dan kemudian ada digesti untuk membantu digesti albumen dan absorpsi Ca dari kerabang. Kemudian yang terakhir ada ekskresi, yaitu penampungan sisa ekskresi di rongga allantois. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan embrio yang dimulai dari hari pertama sampai hari ke-21. Mohon disimak karena penjelasan ini akan sedikit lebih cepat. Dimulai dari hari pertama di mana jaringan tubuh mulai terbentuk, terlihat stria primitif yang akan berkembang menjadi embrio. Pada hari kedua, jantung terbentuk dan aktif berdenyut. Hari ketiga terbentuk pembuluh darah dan juga tunas ekor. Hari keempat, beberapa organ tubuh terbentuk, diantaranya adalah tunas sayap kaki, organ mata, dan juga otak. Perkembangan dilanjutkan dengan membesarnya siku dan juga lutut. Hari keenam, jari mulai terbentuk dan paruh mulai berkembang. Pada hari ketujuh, jengger mulai berkembang. Hari ke-8, bulu mulai berkembang ditandai dengan terbentuknya jalur pertumbuhan bulu. Kemudian hari ke-9, mulut terbuka.
Hari ke-10 cakar mulai tumbuh. Hari ke-11 muncul bulu ekor. Hari ke-12 sisik terbentuk di area kaki dan juga tungkai. Kemudian lanjut di hari ke-13 di mana kelopak mata terbentuk. Hari ke-14 embrio mengarah ke bagian telur yang tumpul. Kemudian lanjut ke hari ke-15. Hari ke-15 usus tertarik ke arah perut. Kemudian hari ke-16 bulu tumbuh menutupi seluruh bagian tubuh. Hari ke-17 embrio sudah memposisikan diri dengan baik. Pada hari 18 embrio tumbuh dan berkembang memenuhi bagian telur kecuali air sac. Hari ke-19 kantong kuning telur masuk ke dalam perut. Hari ke-20 terjadi serangkaian proses penetasan dimulai dengan kerabang yang terbuka dipatuk dari dalam. Kemudian hari ke-21 telur menetas. Demikian merupakan serangkaian proses perkembangan embrio secara singkat. Teman-teman bisa ambil poin-poinnya pada setiap umur.